Kami dari kelompok 5, saya sebagai pemateri 1 yang bertema Program Pembelajaran Individual. Nama Rini. Di sini materi kami yaitu definisi program pembelajaran individual. Program pembelajaran individual dikenal dengan Individualization of EF, yaitu bereaksi dan Samuel Grid of Hall tahun 1971 yang merupakan salah satu bentuk layanan pendidikan bagi ABK. Bentuk belajar ini sudah diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1992, yang merupakan suatu rencana pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus agar mereka mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya dengan lebih difokuskan pada kemampuan dan kelemahan kompetensi peserta didik. Marshall and Mertz (1998) mengemukakan bahwa program pembelajaran individual menunjukkan pada suatu program pelajaran di mana siswa bekerja dengan tugas-tugas yang sesuai dengan kondisi dan motivasinya. Sejalan dengan persyaratan itu, LNCH (1994) menyatakan bahwa PPI merupakan suatu kurikulum atau merupakan suatu program belajar yang didasarkan kepada gaya, kekuatan, dan kebutuhan khusus dalam belajar. Dengan demikian, PPI prinsipnya adalah kesatuan program pelajaran yang didasarkan mengandung bahwa siswa harus mengendalikan program dan bukan program yang mengendalikan siswa. Para ahli pendidikan sepakat bahwa salah satu pijakan dan penyusunan program hendaknya bertitik tolak dari kebutuhan anak, sebab anak adalah individual yang akan dibelajarkan. Oleh karena itu, perkembangan dan minat dengan adanya perbedaan antar individu pada anak kebutuhan khusus yang bersifat individual sehingga dapat dikatakan dalam PPI merupakan ciri atau jiwanya dalam batas tertentu masih diperlukan. Program pembelajaran individual harus merupakan program yang dinamis, artinya sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan. Peserta didik yang diarahkan pada hasil akhir yaitu kemandirian yang sangat berguna bagi kehidupannya, mampu berperilaku sesuai dengan lingkungan atau berperilaku adaptif. Program pembelajaran individual PPI ini bertolak dari suatu pandangan yang mengakui bahwa manusia merupakan makhluk individu. Mengandung arti suatu kesatuan dari jiwa dan raga, well-being yang tidak terpisahkan satu sama lain yang dikenal sebagai organisme. Di dalam organisme tersebut dapat dorongan drive yang bersumber pada kebutuhan dasar basis needs dan merupakan daya penggerak motivation untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya. Surface dorongan kebutuhan dan motivasi tersebut sifat berbeda-beda dalam arti memiliki ciri khas tersendiri antara organisme yang satu dengan yang lain. Pandangan ini dasarnya menghendaki agar kegiatan proses pembelajaran lebih bersifat individual. B. Tujuan program pelajaran individual. Secara garis besar, tujuan program pembelajaran individual adalah untuk membantu siswa yang bermasalah dalam belajarnya karena berbagai keterbatasan, sehingga yang bermasalah dalam belajarnya karena berbagai keterbatasan sehingga sering tidak menyerap materi belajar yang diberikan secara klasikal sehingga membutuhkan layanan pelajaran yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya.
Adapun fungsi penyusunan PPI bagi guru yaitu yang pertama, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan minat siswa. Program yang individualis akan terarah pada kebutuhan dan sesuai dengan tahapan kemampuan yang memberi arah pembelajaran saat ini. Yang kedua, membantu sesuai ABK memiliki program individualkan untuk mempertemukan kebutuhan khas mereka, mengkomunikasikan parameter tersebut kepada orang-orang yang berkepentingan. 4. Mengingat komunikasi antara dengan anggota tim, khususnya keterlibatan orang tua, sehingga sering bertemu dan saling mendukung untuk keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan. Yang kelima, menjadi wahana bagi peningkat usaha yang memberikan pelayanan pendidikan yang lebih efektif. Demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Cukup sekian dan terima kasih.